Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke konten pembahasan Overlord, dan kali ini gue kepengen ngelanjutin konten trivia Overlord. Buat yang gak tahu, sebelumnya gue udah pernah ngebuat 2 konten trivia Overlord yang ngebahas mengenai karakter cewek favoritnya Moriyama dan salah satu karakter perempuan yang harusnya jadi laki-laki. Nah, video kali ini akan jadi trivia Overlord yang ketiga. Jadi kalau kalian penasaran apa saja isinya, langsung aja mari kita mulai. Trivia pertama, Bahrut Empire dan Rest is the Kingdom aslinya adalah negara yang sama. Di volume 12, kita diberitahu sebuah informasi yang menarik, yaitu ternyata Bahrut Empire dan Rest is the Kingdom dulunya adalah satu negara. Makanya terdapat banyak persamaan di antara kedua negara tersebut. Salah satu persamaan yang gue ketahui adalah persamaan nama. Di volume 10, ketika Albedo memperkenalkan dirinya di hadapan Zanak, Zanak heran kenapa Albedo hanya mempunyai satu nama saja. Ini karena di Bahrut Empire dan Rest is the Kingdom, jumlah nama seseorang menentukan status mereka. Yang mana orang biasa hanya mempunyai 2 nama, bangsawan mempunyai 3 nama, bangsawan dengan gelar mempunyai 4 nama, dan keluarga kerajaan mempunyai 5 nama. Sedangkan orang dengan 1 nama biasanya adalah nama samaran. Jadi, alasan kenapa kedua negara ini bisa mempunyai sistem penamaan yang sama, karena ternyata mereka dulunya adalah satu negara. Cuma, gue pribadi kurang paham apa maksudnya berasal dari satu negara. Padahal seperti yang kita tahu, lokasi Bahrut Empire dan Rest is the Kingdom berada cukup jauh. Kemungkinan, dulunya ada satu negara yang berdiri di sekitar lokasi Bahrut Empire dan Rest is the Kingdom. Tapi negara itu runtuh dan penduduknya pun berpencar, lalu membentuk 2 negara yang berbeda. Atau mungkin, Bahrut Empire dan Rest is the Kingdom aslinya adalah negara bagian dari satu negara yang sama, tapi mereka memisahkan diri dan membentuk negaranya sendiri. Atau ternyata, kalimat tadi mempunyai makna yang lain. Lanjut trivia kedua, Sorcerer Kingdom mengimpor penjahat dari Bahrut Empire. Kalau biasanya yang diimpor suatu negara adalah produk, entah itu produk dalam bentuk makanan ataupun barang, nah negaranya Ainz yaitu Sorcerer Kingdom ternyata mengimpor kriminal dari negara lain. Di volume 13, Jack Reef menjelaskan kalau semenjak Bahrut Empire menjadi negara bawahan, ada 2 hal yang dituntut oleh Sorcerer Kingdom. Pertama, Sorcerer Kingdom mengubah sebagian hukum di Bahrut Empire untuk menekankan sifat absolut dari Sorcerer King dan para bawahannya. Dan kedua, Sorcerer Kingdom meminta Bahrut Empire untuk mengirimkan para penjahat yang dijatuhi vonis hukuman mati. Nah, yang menarik, Sorcerer Kingdom tidak sembarangan menerima impor penjahat dari Bahrut Empire. Karena ternyata pernah ada penjahat yang dipulangkan setelah ketahuan kalau orang itu ternyata tidak bersalah. Mendengar hal ini, mungkin kalian penasaran untuk apa Sorcerer Kingdom mengimpor penjahat? Pertanyaan ini terjawab di volume 14. Di sini Ainz ngomong, semenjak para undead-nya ditugaskan untuk menjaga keamanan, tingkat kejahatan di negaranya berkurang drastis, dan hal ini ngebuat Ainz kehabisan stok penjahat. Nah, masalahnya, Nazarick membutuhkan orang untuk digunakan sebagai bahan eksperimen, dan orang-orang itu diambil dari para penjahat yang akan dihukum mati. Tapi, karena stok penjahat di Sorcerer Kingdom sudah habis, makanya Ainz sampai harus mengimpor penjahat dari Bahrut Empire. Dari sini kita pun tahu kalau Ainz tidak sembarang menculik orang untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen, dan hanya para penjahat yang akan dia gunakan sebagai bahan eksperimennya. Trivia ketiga masih tentang import. Kalau sebelumnya import penjahat, kali ini import garam. Di volume 16, Ainz ngomong kalau Erantel tidak mempunyai tambang garam batu ataupun danau garam, sehingga garam yang rakyatnya konsumsi dibuat oleh para Magicaster dengan menggunakan sihir domestik. Hal ini ngebuat harga garam di Sorcerer Kingdom sempat meningkat. Tapi masalah ini berhasil terselesaikan dengan cara mengimport garam dari Bahrut Empire dan Holy Kingdom. Trivia keempat, sihir teleportasi ternyata sangat berharga. Di volume 15, kita diberitahu kalau para kardinal sedang berkumpul untuk ngebahas mengenai invasi Sorcerer Kingdom yang semakin besar. Dan salah satu yang mereka bahas adalah sihir teleportasi. Di sini mereka khawatir Sorcerer Kingdom bakalan tahu kalau selain teokrasi ternyata mempunyai Magicaster yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Lalu terungkap kalau ternyata selama ini selain teokrasi selalu berpura-pura menggunakan item sihir ketika ingin menggunakan sihir teleportasi. Dari sini kita pun tahu kalau para kardinal adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dan mereka tidak mau negara lain mengetahui kekuatan penuh selain teokrasi. Bahkan sekedar sihir teleportasi saja sampai harus mereka sembunyikan. Berbeda dengan Flooder dan Evil Eye yang memang semua orang sudah tahu kalau mereka berdua bisa menggunakan sihir teleportasi. Hal ini bisa menjelaskan kenapa di volume 14, Lakius dan para member Blue Rose tidak tahu banyak mengenai Black Scripture. Karena memang para kardinal menyembunyikan semua informasi yang berkaitan dengan Black Scripture dari dunia luar, terutama informasi mengenai kekuatan mereka. Trivia kelima, Fortnite melawan Gogin. Di volume 10, kita diperkenalkan dengan karakter paling kuat di Bahrut Empire, yaitu Sang Martial Lord Gogin. Nah, di sini, Jack Reef pernah meminta The Fortnite, yaitu pengawal pribadinya, untuk bertarung melawan Martial Lord. Tapi Baziut hanya bisa tertawa dan dia ngomong kalau mereka berempat tidak mungkin bisa menang melawan Martial Lord.
Karena hal ini, Jirnif meminta Fludar untuk mengumpulkan informasi mengenai Gogin. Dan setelah terkumpul, Jirnif pun berkesimpulan kalau Gogin terlalu kuat, sampai-sampai bisa dianggap curang. Informasi ini bisa menjelaskan kenapa Fludar bisa tahu banyak mengenai Gogin. Karena kalau kalian ingat, Ainz sempat datang menemui Fludar sebelum dia bertarung melawan Gogin. Dan Ainz bertanya mengenai semua yang Fludar ketahui tentang Gogin. Trivia ke-6, alasan kenapa negara Restize Kingdom bisa terbentuk. Di volume 10, kita diberitahu kalau para kardinal sedang berkumpul untuk ngebahas mengenai pembantaian di daratan Kaze. Dan di sini terungkap kalau ternyata selain teokrasi mempunyai peran dalam pembentukan Restize Kingdom. Dijelaskan kalau Restize Kingdom merupakan negara dengan letak geografis yang paling aman. Karena hal ini, selain teokrasi ikut serta membantu membesarkan Restize Kingdom dengan harapan agar negara tersebut bisa menyelamatkan umat manusia. Awalnya, mereka berniat menjadikan Restize Kingdom sebagai tempat untuk mengembangbiakan manusia dalam jumlah besar di tanah yang aman dan juga subur. Sehingga akan ada banyak manusia berbakat yang lahir, dan mereka dapat dipanen sebagai pahlawan yang akan melawan invasi makhluk non-human. Akan tetapi, semua kedamaian dan kemakmuran itu justru ngebuat penduduk Restize Kingdom terlena dan ngebuat negaranya membusuk dari dalam. Hal ini semakin diperparah karena Restize Kingdom malah jadi negara yang memproduksi narkoba. Karena hal ini, para kardinal pun memutuskan untuk memihak ke Empire, dan mereka mengizinkan Empire untuk menjajah Restize Kingdom. Lalu setelah itu, mereka akan mengambil orang-orang berbakat dari Bahrut Empire untuk dijadikan sebagai pahlawan. Trivia ke-7, yang satu ini lumayan lucu. Di volume 14, Zanak sempat heran kenapa Brain mau melayani Raynor. Lalu Zanak menjelaskan kalau dia pernah mendengar rumor mengenai Brain yang tertarik dengan Climb. Nah, yang lucu, Zanak sempat curiga kalau Brain itu gay. Apalagi setelah diinvestigasi, Brain ternyata tidak mempunyai pasangan wanita. Zanak pun memikirkan kemungkinan lain kalau bisa saja Brain tertarik pada anak-anak. Ya intinya, Zanak sama sekali tidak bisa memikirkan alasan kenapa Brain mau melayani Raynor. Nah, pertanyaannya Zanak memang tidak pernah dijawab secara langsung di dalam novel. Jadi kita juga sama-sama tidak tahu apa alasan pasti kenapa Brain mau jadi bawahannya Raynor. Kalau menurut gua, Brain mencoba mengganti posisinya Gazef. Karena kalau kalian ingat, Gazef meminta Brain dan Claim untuk meneruskan perjuangannya. Makanya Raynor memberikan Razor Edge kepada Brain. Tapi masalahnya, Brain merasa kalau dia tidak pantas mengganti posisinya Gazef sebagai pengawal raja. Makanya Brain memutuskan untuk membesarkan orang yang nantinya akan mengganti posisinya Gazef. Berhubung Brain tidak bisa jadi pengawal raja, artinya hanya ada dua opsi yang tersisa, yaitu menjadi pengawalnya Zanak atau pengawalnya Raynor. Dan setelah melihat langsung kebaikannya Raynor, akhirnya Brain pun memutuskan untuk menjadi pengawalnya Raynor. Atau kemungkinan lainnya, Raynor menyewa jasanya Brain untuk menjadi pengawalnya. Sesimpel itu. Trivia ke-8, kekuatan tentara Goblin. Seperti yang kita tahu di volume 9, Henry berhasil membangkitkan efek tersembunyi dari peluit Goblin dan ngebuat dia dapat memanggil 5.000 tentara Goblin. Berkat kemampuan ini, Henry pun bisa dengan mudah membantai pasukan yang dibawa Pangeran Babro. Nah, yang menarik, di Author Talk volume 9, Moriyama menjelaskan seberapa kuat tentara Goblin miliknya Henry. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Ke-13 Goblin topi merah memang kuat, sulit untuk dijelaskan tapi mereka memang kuat. Akan tetapi mereka tidak mempunyai serangan proyektil, sehingga mereka kalah dalam hal pertarungan jarak jauh. Tentu saja mereka memang merupakan bagian dari tentara Goblin. Berhubung mereka semua bertarung sebagai satu unit, maka kelemahan itu tidak dapat dieksploitasi oleh musuh. Bahkan tanpa ke-13 topi, tentara Goblin dapat menghancurkan Bahrut Empire dan menghabisi tentara Restize Kingdom. Ya, aku penasaran kira-kira taktik atau strategi apa yang akan mereka gunakan. Nah, dari kalimat tadi terungkap kalau ternyata tentara Goblin miliknya Henry bisa digunakan untuk menghancurkan satu negara seperti Bahrut Empire ataupun Restize Kingdom. Jadi bisa kebayang sekuat apa Henry di mata penduduk New World setelah dia menjadi Jenderal Goblin dengan lebih dari 5.000 tentara. Gua rasa bakalan menarik kalau suatu saat nanti ada satu negara yang menjadi musuhnya Henry dan Henry pun mengutus tentaranya untuk menghancurkan negara itu. Dan trivia terakhir, selir favoritnya Jirnif. Trivia yang satu ini sudah pernah gue bahas di konten profil Jirnif, tapi gue pengen bahas ulang karena informasi ini menarik banget. Siapa tahu ada dari kalian yang belum pernah nonton konten itu. Di volume 9, kita diberitahu kalau Jirnif mempunyai banyak sekali selir, tapi Jirnif masih belum tertarik untuk menikah karena dia belum menemukan sosok yang cocok untuk dijadikan sebagai istri kaisar. Dijelaskan kalau Jirnif memilih para kekasihnya berdasarkan penampilan atau berdasarkan garis keturunan mereka. Tapi ada satu perempuan yang tidak memenuhi dua kriteria tadi, dan Jirnif memilih wanita itu karena kecerdasannya. Bahkan kita diberitahu kalau awalnya Jirnif tidak tertarik mengangkat wanita tersebut sebagai selirnya, tapi justru wanita itu yang meminta untuk diangkat sebagai selir. Saking sukanya Jirnif dengan wanita tersebut, Jirnif akan dengan senang hati mengangkat dia sebagai istri kaisar, asalkan wanita itu mau. Tapi wanita itu menolak. Nah, kalau di light novel, nama wanita itu tidak pernah disebutkan. Tapi kalau di web novel, kita diberitahu kalau nama wanita itu adalah Roxy. Yang menarik, meskipun Roxy adalah selirnya Jirnif, tapi sepertinya Jirnif tidak mau menghamili Roxy. Karena di volume 9, Baziut pernah bertanya apakah Jirnif sudah mempunyai anak dengan Roxy.
Hal ini dijelaskan lebih jauh di dalam web novel, di mana Jirnif ternyata datang ke ruangannya Roxy hanya untuk diajak ngobrol mengenai urusan politik dan tidak diapa-apain. Bahkan Roxy sampai minta ke Jirnif untuk segera menghamili dirinya. Tapi Jirnif tetap tidak ngapa-ngapain, dan dia malah pergi ke kamar selirnya yang lain setelah puas ngobrol dengan Roxy. Roxy pun sepertinya tidak masalah dengan perlakuan Jirnif. Bahkan Roxy mengingatkan Jirnif untuk jangan datang ke kamar selir yang sudah pernah hamil sekali. Nah itu tadi beberapa trivia menarik yang berhasil gue kumpulkan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.